Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai topik pertidaksamaan eksponen. Untuk pertidaksamaan eksponen ini, kita akan bagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama untuk A lebih dari satu, di mana A ini adalah bilangan pokoknya. Pada pertidaksamaan eksponen, dengan bilangan pokoknya itu A lebih dari satu, maka dalam menyelesaikannya, tanda pertidaksamaan tetap. Jadi kalau ada pertidaksamaan, A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx, maka ketika diselesaikan karena bilangan pokoknya sudah sama, sehingga pangkatnya fx lebih dari gx. Apabila pertidaksamaannya A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya pangkatnya itu fx lebih besar sama dengan gx. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Apabila pertidaksamaannya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Dengan catatan bilangan pokoknya sudah sama. Dan apabila pertidaksamaannya A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx-nya kurang dari sama dengan gx, di mana bilangan pokoknya sudah sama terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan keempat bentuk ini, tampak bahwa tanda pertidaksamaannya itu tetap. Kalau di sini lebih dari, maka penyelesaiannya juga lebih dari. Di soal lebih dari sama dengan, penyelesaian juga lebih dari sama dengan. Di soal kurang dari, penyelesaian juga kurang dari. Di soal kurang dari sama dengan, penyelesaiannya juga kurang dari sama dengan. Berarti tandanya tetap. Biar lebih paham, kita ambil saja satu contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat x kuadrat kurang 3x kurang 5 lebih dari 3 pangkat 2x kurang 11. Kita jawab. Kalau kita perhatikan bilangan pokoknya itu 3. Berarti 3 lebih dari 1. Sehingga dalam menyelesaikannya karena bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya kita buat yang kiri lebih dari yang kanan. Lalu pertidaksamaan ini kita selesaikan. Kita buat ke pertidaksamaan kuadrat, berarti semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke kiri. Menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 2x, 2x-nya pindah ke kiri jadi min 2x, lalu kurang 5, min 11-nya pindah ke kiri jadi pot 11, lebih dari 0. Berarti di kanan menjadi 0, karena semua sudah pindah ke kiri. Lalu x kuadrat, min 3x kurang 2x itu adalah min 5x. Min 5 tambah 11 itu positif 6, lebih dari 0. Lalu x kuadrat kurang 5x tambah 6, kita faktorkan ya. Kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 5, hasil kalinya 6. Berarti kita peroleh x min 2 kali x min 3 lebih dari 0. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya ya. X kurang 2 supaya 0, berarti dapat x-nya 2, x kurang 3 supaya 0, dapat x-nya sama dengan 3. Karena ini tanda lebih dari, maka penyelesaiannya selalu x kurang dari yang kecil atau x lebih dari yang besar. Karena 2 dengan 3 yang kecilnya 2, maka 2 di sini, yang besarnya 3 di sini. Ya, selalu seperti ini. Apabila ini tanda lebih dari dan koefisien x-nya bernilai positif. Jadi bisa kita katakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x sedemikian sehingga x kurang dari 2 atau x lebih dari 3. Untuk bentuk yang kedua, apabila A-nya itu bilangan pokoknya antara 0 dan 1.
Untuk kasus seperti ini, bilangan pokok yang antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah ketika diselesaikan. Kalau yang tadi A-nya kalau yang tadi A-nya lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap. Untuk yang ini, A-nya antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaan berubah. Jadi kalau ada pertidaksamaan A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka dalam menyelesaikannya, ini kita buat Fx dan Gx, tandanya ini berubah, ya, lebih dari berubah menjadi kurang dari. Selanjutnya kalau ada pertidaksamaan A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx ini berubah menjadi kurang dari sama dengan X. Selanjutnya kalau ada pertidaksamaan A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka penyelesaiannya ini berubah menjadi Fx lebih dari Gx. Dan kalau ada pertidaksamaan A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx ini berubah menjadi lebih dari sama dengan Gx. Nah, inilah penyelesaian apabila A-nya antara 0 dan 1. Ya, contohnya setengah, 2/3, 1/4, ya, dan seterusnya. Kita ambil saja contoh biar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 1 kurang dari setengah X pangkat X kuadrat kurang 2X tambah 4. Kita jawab. Kalau kita perhatikan pertidaksamaan ini, bilangan pokoknya adalah setengah, ya. Setengah itu bilangan antara 0 dan 1. Berarti menurut konsep kita tadi, kalau kita ambil pangkatnya, maka tanda pertidaksamaannya berubah, ya. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Selanjutnya pertidaksamaan ini kita selesaikan. Kita lihat ada X kuadrat di kiri dan kanan, nah ini saling meniadakan. Lalu min 2X pindah ke kiri menjadi 3X pos 2X lebih dari, ini pos 4, min 1 pindah ke kanan jadi pos 1, berarti jadi 4 ditambah 1. 3X tambah 2X itu 5X, lebih dari 4 tambah 1 itu 5. Jadi kedua ruas kita bagi 5, kita peroleh X lebih dari 1. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1. Kita masuk ke soal pengantar. Nomor 1, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. 2 pangkat X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih dari 1 adalah. Langkah pertama kita harus buat bilangan pokoknya menjadi sama. Ya, karena ini 2 pangkat, jadi kita tulis 2 pangkat X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih dari 1 itu kita buat menjadi 2 pangkat, ya. Jadi 1 itu 2 pangkat 0. Selanjutnya karena bilangan pokok sudah sama, maka tinggal kita tulis pangkatnya, ya, yaitu ini X kuadrat kurang 3X kurang 4, sedangkan yang ini 0. Karena bilangan pokoknya itu adalah 2 lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap. Selanjutnya ini kita faktorkan menjadi 2 faktor linear. Jadi X kuadrat itu adalah X dikali X. Kita cari 2 bilangan di jumlah min 3, hasil kali min 4. Berarti itu positif 1 dengan negatif 4, ya. Oke, lalu kita buat pembuat nolnya. Supaya X tambah 1 itu 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Supaya X kurang 4 itu 0, maka X-nya sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya karena ini tanda lebih dari, nah, jawabannya selalu X kurang dari yang kecil atau X lebih dari yang besar. Min 1 dengan 4 yang lebih kecil adalah min 1. Berarti di sini min 1, yang lebih besar adalah 4. Jadi jawabannya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. D.
Nomor 2. Jika 3 pangkat X kuadrat kurang 3X kurang 4 kurang dari sama dengan 1, maka nilai X yang memenuhi adalah. Ya, untuk kasus yang ini, kita buat menjadi sama bilang pokoknya ya. Berarti yang di kiri 3 pangkat X kuadrat kurang 3X kuadrat sama dengan, ini pokoknya 3, maka kita menjadi 3 pangkat 1 adalah pangkat 0 ya. Lalu karena bilangan pokok sudah sama, kita tuliskan pangkatnya ya di sini kurang X 4. Karena bilangan pokoknya 3 lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Lalu ini kita faktorkan, ini tadi pemfaktornya X tambah 1 kali X kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Ya, tadi ini pembuat nolnya, ini tadi pemfaktornya X tambah 1 kali X kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Ya, tadi ini pembuat nolnya. Pembuat nolnya kita buat supaya X tambah 1, 0, berarti X-nya min 1. Supaya X kurang 4, 0, berarti X-nya 4. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya selalu seperti ini ya. Apabila X-nya ini bertanda positif. Yang di sini yang kecil, di sini yang besar ya. Min 1 dengan 4, yang kecilnya min 1, yang besarnya 4 ya. Jadi jawabnya X dari min 1 sampai 4. B. Nomor 3. Jika 5 pangkat X kuadrat kurang 2X kurang 4 lebih dari 5 pangkat 3X tambah 2, maka nilai X yang memenuhi. Ya, karena ini bilangan pokok sudah sama, langsung saja ya. Bilangan pokoknya sudah sama, langsung saja pangkatnya kita tulis ya. Yang kiri X kuadrat kurang 2X kurang 4, yang kanan 3X tambah 2. Karena bilangan pokoknya 5 lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap ya. Tetap lebih dari. Lalu yang di kanan kita pindahkan ke kiri semua. Menjadi X kuadrat kurang 2X, 3X pindah menjadi min 3X. Yang ini kurang 4, pos 2 pindah jadi kurang 2 ya. Di kanan menjadi 0. Kita sederhanakan X kuadrat min 2X kurang 3X itu min 5X. Min 4 kurang 2 itu min 6 ya, lebih dari 0. Lalu kita faktorkan. X kuadrat itu adalah X dikali X. Kita cari dua bilangan jumlah min 5, hasil kali min 6. Berarti adalah pos 1 dan min 6 ya. Lalu kita tentukan pembuat nolnya. Supaya X tambah 1 0, berarti X-nya harus min 1. Supaya X kurang 6 0, berarti X-nya harus 6 ya. Karena tanda di sini lebih dari, maka jawabannya X kurang dari yang kecil atau X lebih dari yang besar ya. Min 1 dengan 6, yang kecil min 1, yang besar 6. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Nomor 4. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Sepertiga pangkat X kuadrat tambah 3X kurang 1 lebih besar sama dengan sepertiga pangkat X kuadrat kurang 2X tambah 9. Karena bilangan pokoknya sudah sama, ya, bilangan pokoknya ini sudah sama, sama-sama sepertiga ya. Berarti langsung saja kita tulis pangkatnya ya. Yang di kiri itu X kuadrat tambah 3X kurang 1, yang di kanan X kuadrat kurang 2X tambah 9. Karena yang kita coret bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1, sepertiga itu kan antara 0 dan 1. Maka tanda pertidaksamaannya berubah ya. Ini tadi lebih dari sama dengan, berubah menjadi kurang dari sama dengan ya. X kuadratnya habis. Lalu min 2X-nya kita pindahkan ke kiri, berarti 3X. Min 2X pindah jadi pos 2X. Kurang dari sama dengan 9, min 1 pindah ke kanan jadi pos 1. 3X tambah 2X itu 5X, kurang dari sama dengan 9 tambah 1 itu 10. Lalu kedua ruas dibagi 2, bagi 5. 5X bagi 5X, kurang dari sama dengan 10 bagi 5, 2 ya.
Tandanya tetap karena pembaginya 5 itu positif. Jadi X kurang dari sama dengan 2. Jawabnya A. Nomor berikutnya, apabila setengah pangkat 2X tambah 1 kurang dari 1/8 pangkat 5X kurang 4, maka nilai X yang memenuhi. Nah, kalau kita perhatikan bilang pokok belum sama. Maka kita samakan dulu bilang pokoknya ya, menjadi setengah pangkat 2X tambah 1 kurang dari 1/8 itu setengah pangkat 3 ya. Bilang berpangkat dipangkat, pangkat dikali. Berarti ini kita kali 3. 3 kali 5X itu 15X. 3 kali min 4 min 12. Nah, selanjutnya bilang pokok sudah sama. Bilang pokok sudah sama, kita tuliskan pangkat ya. Jadi 2X tambah 1 di kiri. 15X kurang 12 di kanan. Karena bilangan pokoknya setengah antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaan berubah ya. Berarti menjadi 2X, 15X pindah ke kiri menjadi min 15X. Lebih dari min 12, pos 1 pindah ke kanan jadi min 1. 2X kurang 15X min 13X. Lebih dari min 12 kurang 1 min 13. Ya, supaya di kiri menjadi X, maka kedua ruas kita bagi dengan min 13 ya. Gitu. Min 13X bagi min 13 itu adalah X. Min 13 bagi min 13 adalah 1 ya. Karena pembaginya negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah ya, menjadi kurang dari 1. Jawabnya adalah C. Nomor 6. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat X kuadrat kurang 5X tambah 7 kurang dari sama dengan 27 pangkat X tambah 1 adalah. Jadi kita buat dulu bilang pokoknya menjadi sama ya, karena masih belum sama. 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Berarti pangkatnya kita kali 2. Menjadi 2X kuadrat min 5X kali 2 min 10X. Pos 7 kali 2 menjadi pos 14 kurang dari sama dengan 27 itu ada 3 pangkat 3. Ya, berarti pangkatnya kita kali 3. X kali 3, 3X. Tambah 1 kali 3, 3. Bilang pokoknya sudah sama, maka kita tuliskan pangkatnya. Di kiri 2X kuadrat kurang 10X tambah 14. Di kanan 3X tambah 3. Karena bilang pokoknya 3 lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap. Kita pindahkan semua ke kiri menjadi 2X kuadrat kurang 10X. 3X-nya pindah menjadi kurang 3X tambah 14. Pos 3 pindah menjadi kurang 3 ya. Di kanan tinggal 0. Kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 10X kurang 3X. Min 13X, 14 kurang 3 pos 11. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan ya. Jadi 2X kuadrat itu adalah 2X dikali 2X dikali setengah. Ya. 2X kali 2X, 4X kuadrat kali setengah jadi 2X kuadrat. Kita cari dua bilangan di jumlah min 13 dikali 22. Ya, di jumlah min 13 tapi dikali 22. Berarti itu min 2 dan min 11. Lalu kita cari pembuat 0 ya. Supaya 2X kurang 2, 0 berarti X-nya 1. Supaya 2X kurang 11 itu 0, maka X-nya 11 per 2 ya. 11 per 2 itu adalah 5,5. Karena pertidaksamanya kurang dari sama dengan 0, maka solusinya selalu seperti ini ya. Apabila koefisiensi X positif. Sini yang kecil, sini yang besar. Yang kecil adalah 1. Yang besar adalah 5,5. Ya, ini jawabannya. Sehingga yang cocok adalah yang B. Nomor berikutnya, nomor 7. Penyelesaian pertidaksamaan sepertiga pangkat 2X tambah 1 lebih dari akar 27 per 3 pangkat X kurang 1. Ya, kita samakan dulu bilang pokoknya. Sepertiga itu 3 pangkat min 1. Berarti pangkatnya kita kali min 1. 2X kali min 1 min 2X. Pos 1 kali min 1 kurang 1.
Lebih dari 27 itu 3 pangkat 3. Ya. Di 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat X kurang 1. Pangkat dikurangi ya. 3 kurang X kurang 1. Lalu dibagi dengan, ini akar ya. Akar itu di sini sebenarnya ada angka 2. Dibagi 2. Ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan bilang pokok sudah sama, maka kita tulis pangkatnya ya. Menjadi min 2X kurang 1. Di sini 3, ini kita kali ya, min X, min kali min 1 pos 1 ya, per 2. Karena bilangan pokoknya lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap. Lalu kita kali 2 ya, berarti min 4X kali 2 min 2, tanda tetap karena 2 positif. 3 tambah 1 itu 4, min X. Kita pindahkan ke kiri yang ada X-nya, min 4X, tambah X ya, min X pindah jadi tambah X, lebih dari 4, min 2 pindah ke kanan jadi pos 2. Min 4X tambah X itu min 3X, lebih dari 4 tambah 2, 6. Lalu kedua ruas kita bagi dengan minus 3. Jadi minus 3X bagi minus 3 itu X, 6 bagi minus 3, minus 2. Karena pembaginya negatif, tanda berubah. Ya. Jadi X kurang dari minus 2. Jawabnya E. Nomor selanjutnya, nomor 8. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X tambah 1 tambah 8 kali 3 pangkat X kurang 3 lebih dari 0 adalah, ya kita coba ubah ini menjadi 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1 ya, dipisah dia. Ditambah 8 kali 3 pangkat X kurang 3 lebih dari 0. 3 pangkat 1 itu adalah 3, sedangkan 3 pangkat 2X sama saja dengan 3 pangkat X kali 2 ya. Berarti 3 pangkat X kali 2. Kali 2-nya bisa dibuat pangkat lagi. Ditambah 8 kali 3 pangkat X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Seandainya kita misalkan 3 pangkat X itu adalah Y ya. Maka menjadi 3 pangkat X-nya diganti Y pangkat 2 ditambah 8. 3 pangkat X-nya diganti Y kurang 3 lebih dari 0. Selanjutnya ini kita faktorkan. 3Y kuadrat itu adalah 3Y kali 3Y dikali sepertiga ya. Karena 3Y kali 3Y 9Y kuadrat dikali sepertiga menjadi 3Y kuadrat. Kita cari dua bilangan yang dijumlahkan 8 dikali min 9 ya. Dijumlahkan 8 dikali min 9 berarti pos 9 dan min 1. Pos 9 dan min 1. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Supaya 3Y tambah 9 bernilai 0, maka Y-nya adalah negatif 3. Supaya 3Y kurang 1 bernilai 0, maka Y-nya adalah 1/3. Karena tanda pertidaksamaan lebih dari, maka di sini kita buat jawabannya Y kurang dari yang kecil, atau Y lebih besar dari yang besar ya. Min 3 dengan sepertiga, yang kecil min 3. Berarti yang besar sepertiga ya. Oke, kita lanjut. Lalu kita ganti Y-nya dengan 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X kurang dari min 3 atau 3 pangkat X lebih dari sepertiga ya. Sepertiga itu 3 pangkat negatif 1. Untuk yang ini tidak memenuhi ya. Karena tidak ada bilangan positif pangkat berapapun hasilnya negatif ya. Kalau kurang dari min 3 kan harus negatif. Berarti ini kita buat tidak memenuhi. Sedangkan yang ini bilang pokoknya sudah sama 3, berarti kita tulis X min 1 tandanya tetap ya. Karena 3 itu lebih dari 1. Berarti jawabannya X lebih dari min 1. Yang B. Nomor 9. Penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat X tambah 1 per 2 pangkat X kurang 3 kurang dari 9 adalah. Jadi ini kita sederhanakan dulu menjadi 2 pangkat X ditambah 1 per, nah 2 pangkat X kurang 3 itu adalah 2 pangkat X per 2 pangkat 3 ya.
kurang dari 9. Berarti ini menjadi 2 pangkat X ditambah 1/2 pangkat X per 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3-nya naik ya. 2 pangkat 3 itu 8 per 2 pangkat X kurang dari 9. Selanjutnya 2 pangkat X kita misalkan menjadi Y. Berarti ini menjadi Y tambah 8 per Y kurang dari 9. Karena Y itu adalah 2 pangkat X, dan berapapun nilai X, 2 pangkat X selalu positif, maka kedua ruas boleh kita kali dengan Y ya. Boleh kita kali dengan Y, karena Y itu pasti positif. Y kali Y kuadrat, ditambah 8 per Y kali Y 8. Tanda tetap ya, karena Y selalu positif. 9 kali Y, 9Y. 9Y pindah ke kiri, Y kuadrat kurang 9Y tambah 8 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Sini Y, di sini Y kurang dari 0. Kita cari dua bilangan, dijumlahkan min 9 dikali 8. Berarti itu min 1 dan min 8. Lalu kita buat pembuat nolnya. Supaya Y kurang 1 0 berarti Y-nya 1. Supaya Y kurang 8 0 berarti Y-nya 8. Sehingga karena ini tanda kurang dari 0, penyelesaiannya adalah antara. Sini yang kecil, sini yang besar. Yang kecil itu 1, yang besar 8. Lalu Y-nya kita kembalikan menjadi 2 pangkat X ya. Y-nya kembalikan menjadi 2 pangkat X. Seperti ini. Karena ini 2 pangkat X, maka 1 kita buat menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 0. 8 kita buat menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama, maka kita boleh tulis pangkat ya. Di sini 0, sini X, sini 3. Karena bilangan pokoknya 2 lebih dari 1, maka tandanya ini tetap ya. Berarti 0 kurang dari X kurang dari 3. Jawabannya adalah A. Nomor terakhir, nomor 10. Interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. X kurang 2 pangkat 2X kurang 3 kurang dari X kurang 2 pangkat X tambah 3. Ya. Untuk yang ini, bilangan pokok memang sudah sama. Tetapi kita tidak bisa pastikan waktu menulis pangkatnya tanda ini tetap atau berubah. Karena X kurang 2 itu kita tidak tahu lebih dari 1 atau antara 0 dan 1. Maka caranya kita harus pisahkan dulu ya. Oke, kita pisahkan. Bagian 1 misalkan untuk bilangan pokoknya itu yaitu X kurang 2 lebih dari 1. Berarti ini menjadi X lebih dari 1 tambah 2. 3 ya. Nah ini kita ingat untuk X lebih dari 3. Maka ini bisa kita coret. Ya, tinggallah 2X kurang 3 tanda tetap ya, karena bilangan pokoknya lebih dari 1. X tambah 3. Lalu ini kita pindahkan ke kiri menjadi 2X kurang dari 3. Min 3 pindah ke kanan tambah 3. 2X kurang X ya. Kurang dari 3 tambah 3, 6. Ya. Jadi irisan ini dan ini. Nah, seandainya kita buat garis bilangan. Ya, di sini misalkan 3, di sini 6, lalu dibilang X lebih dari 3, ya, lebih dari 3 berarti ke kanan. Lalu X kurang dari 6, X kurang 6 berarti ke kiri. Berarti yang kena kedua-duanya adalah yang ini, irisannya. Sehingga untuk poin 1 ini penyelesaiannya adalah X-nya antara 3 dan 6. Selanjutnya ada kemungkinan yang kedua. Seandainya bilangan pokoknya yaitu X kurang 2 itu antara 0 dan 1. Gitu. Ya, kedua ruas, semua ruas kita tambah 2, 0 tambah 2, 2. X kurang 2 tambah 2 jadi X. 1 tambah 2 adalah 3 ya. Seandainya X-nya antara 2 dan 3,
Maka waktu kita coret bilangan pokoknya, tinggal pangkatnya 2x kurang 3, tanda ini berubah ya, menjadi lebih dari x tambah 3. Karena bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita pindahkan, ini x-nya ke kiri menjadi min x, lebih dari 3, min 3 pindah ke kanan jadi pos 3. 2x kurang x adalah x, lebih dari 3 tambah 3 adalah 6. Selanjutnya ini kita iris. Kita buat garis bilangan biar lebih mudah dipahami. Ini ada angka 2, ada angka 3 ya. Kita buat bulatan kosong karena di situ tidak ada sama dengan. Ya, x antara 2 dan 3 ya. Kita buat antara 2 dan 3 adalah ini. Lalu angka 6 itu di kanan si 3 ya, karena lebih besar 6. Bulat kosong juga karena tidak ada sama dengan. X lebih dari 6. Lebih dari 6 berarti ke kanan. Kalau kita perhatikan tidak ada irisan ya, tidak ada yang mengenai kedua-duanya. Berarti untuk yang ini tidak ada penyelesaian. Gitu. Sehingga penyelesaiannya hanya yang ini saja ya. X-nya antara 3 dan 6. Jadi jawabannya adalah C. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.